Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas sejarah, silsilah, dan pemikiran sufistik Pangeran Diponegoro bagian 8. Kisah sejarah ini diambil dari kitab Babat Diponegoro yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro ketika ia ditawan oleh Belanda di Manado pada tahun 1832 sampai 1833. Pangeran Diponegoro menceritakan riwayat kehidupan para leluhurnya sejak Prabu Brawijaya hingga perlawanannya kepada Belanda. Kisah ini ditulis oleh Pangeran Diponegoro dengan pemahaman pada tahun 1800-an. Bagian 8. Mendengar Ratu Kalinyamat bertapa telanjang di sendang di bawah pohon kemuning di telatah Prawata, Adipati Hadiwijaya bergegas meninggalkan Pajang. Tak ada tujuan selain ingin bertemu dengan kakak iparnya yang tengah dalam keprihatinan sepeninggal Sunan Prawata. Sesampai tujuan, Adipati Hadiwijaya bersua dengan Ratu Kalinyamat. Akan tetapi, Hadiwijaya tak dapat berhadap-hadapan dengan saudara iparnya. Mengingat Ratu Kalinyamat yang bertapa tanpa menutup auratnya dengan seutas benang itu tak dapat dilihat oleh seorang lelaki. Kang Mbok Ratu, berlindunglah dari balik rerimbun semak-semak. Adipati Hadiwijaya membuka pembicaraan. Aku ingin berbicara penting denganmu. Di balik rerimbun semak-semak, Ratu Kalinyamat menemui Adipati Hadiwijaya. Mau bicara apa, Dimas Hadiwijaya? Apakah Kang Mbok Ratu bertapa karena meninggalnya Kang Mas Sunan Prawata di tangan Rangkut, utusan Kakang Adipati Arya Penangsang? Benar, Dimas, Ratu Kalinyamat menjawab dengan nada suara yang berat. Karenanya, aku belum akan menyelesaikan tapa berataku sebelum Arya Penangsang tewas. Bila Dimas bersedia membunuh Arya Penangsang, aku akan mengabdi padamu sepanjang hayatku. Bukan pengabdian Kang Mbok Ratu yang aku inginkan sebagai hadiah, tetapi Adipati Hadiwijaya mengerling seorang anak perempuan berusia 9 bulan. Gadis kecil itu yang aku inginkan sebagai hadiah. Bila sudah akil balik, aku ingin menikahinya. Bila gadis itu yang kau minta, aku akan menyerahkannya dengan ikhlas. Asalkan kau berhasil membunuh satruku si Arya Penangsang. Adipati Hadiwijaya berbinar wajahnya. Sesudah menganggap cukup pembicaraan dengan Ratu Kalinyamat, Hadiwijaya pulang ke Pajang, memberi mandat kepada para bawahannya untuk menyampaikan pengumuman kepada para punggawa dan kaula bahwa barang siapa dapat membunuh Arya Penangsang akan mendapat hadiah tanah Mataram dan Pati. Akan tetapi, tak seorang di antara para punggawa dan kaula yang berani melawan Arya Penangsang. Berdukalah Adipati Hadiwijaya ketika tak seorang pun yang bernyali melawan Arya Penangsang. Hadiwijaya pun merasa malu bila tak sanggup memenuhi janjinya kepada Ratu Kalinyamat untuk membunuh Adipati Arya Penangsang. Sungguh, di mata Hadiwijaya, langit yang membentang biru siang itu tampak berselimutkan awan pekat. Pengumuman dari Adipati Hadiwijaya tentang sayembara pembunuhan Arya Penangsang berhadiah bumi Mataram dan Pati telah sampai di telinga Pemanahan. Karenanya, Pemanahan segera mengundang kedua adiknya, Ki Penjawi dan Ki Juru. Selagi ketiganya berembuk perihal sayembara Hadiwijaya, Sunan Hadi yang tengah mengembara itu menghampiri mereka. Pemanahan, Penjawi, dan kamu Juru, Sunan Hadi membuka pembicaraan. Apakah kalian sudah mendengar pengumuman sayembara dari Hadiwijaya Pajang?
bahwa barang siapa yang dapat membunuh Arya Penangsang akan mendapatkan hadiah bumi Mataram dan Pati? Ya Kanjeng Sunan, kami telah mendengarnya. Apakah kalian bertiga mampu menandingi Arya Penangsang? Kami mampu, asal mendapat restu dari Kanjeng Sunan Hadi. Aku akan merestui. Sunan Hadi tersenyum. Kalian akan berhasil membunuh Arya Penangsang asal kalian disertai oleh Jebeng Sutawijaya. Hanya Sutawijaya yang bisa menandingi Adipati Jipak. Adakah syarat yang lain Kanjeng Sunan? Hendaklah Ki Juru sebagai botoh dalam upaya menaklukkan Arya Penangsang. Kalian pula tak boleh berpisah antara satu dengan lainnya. Sebelum pemanahan menyampaikan ucapan terima kasih, Sunan Hadi telah lenyap dari pandangan. Selepas lenyapnya Sunan Hadi, pemanahan beserta Ki Penjawi dan Ki Juru menghadap Adipati Hadiwijaya yang tengah dihadap para punggawa, kerabat, dan keluarga di Penangkilat. Mereka bersedia mengikuti sayembara untuk membunuh Arya Penangsang. Sungguh bahagia hatiku, Kakang Pemanahan. Adipati Hadiwijaya menyumburatkan senyum seperti matahari pagi. Berkat kesediaan Kakang, aku akan memberikan bantuan padamu berupa separuh prajurit Pajang. Bawalah untuk menjadi kekuatanmu. Terima kasih Kangjeng Adipati. Pemanahan meliriki Penjawi dan Ki Juru. Bolehkah hamba menyampaikan permohonan? Apa yang kau minta Kakang? Sebutkan. Ampun Kangjeng Adipati, bukan apa, tapi siapa? Siapa yang akan kau minta? Tak lain putra hamba Sutawijaya. Apa? Adipati Hadiwijaya terdiam 1000 bahasa. Ingat Kakang, putraku Sutawijaya masih anak-anak. Sangat bahaya bila diajukan di medan laga. Hanya melalui Jebeng Sutawijaya, menurut Kangjeng Sunan Hadi, Arya Penangsang akan berhasil ditundukkan. Baiklah Kakang, bawalah Jebeng Sutawijaya di medan laga. Tapi pesanku, Adipati Hadiwijaya terdiam sesaat. Jagalah dia, bila sampai terluka hingga sampai gugur di medan laga, kepala Kakang yang akan menjadi penggantinya. Hamba bersedia menyerahkan kepala hamba bila Jebeng Sutawijaya sampai terluka. Ia pasti selamat, jaya di medan laga. Kalau begitu, Adipati Hadiwijaya mengerling Sutawijaya. Aku izinkan putraku menyertaimu di medan laga. Selesai mendengar perkataan Adipati Hadiwijaya, Pemanahan beserta Ki Penjawi, Ki Juru, pasukan Pajang, Sela, Lawean, Kembang Lampir, Taruk, Sabah, dan Sutawijaya sendiri meninggalkan kota Praja menuju sebelah barat Sungai Bengawan Sore. Beserta Ki Juru dan Ki Penjawi, Pemanahan menyeberangi Bengawan Sore, mencari seorang gamel yang akan dijadikan sarana untuk menantang perang pada Arya Penangsang. Sesudah menemukan seorang tukang rumput untuk kuda Kiai Gagak Rimang, mereka mengiris salah satu telinganya dan membelinya seharga 20 real. Sesudah mengiris telinga itu, mereka menyematkan secarik surat tantangan kepada Arya Penangsang. Karena tidak terima atas perlakuan orang-orang Sela, tukang rumput menghadap Arya Penangsang, melaporkan bahwa orang-orang Sela telah menganiaya dirinya, mengirim surat tantangan kepada Adipati Jipang yang tengah berbuka sesudah menjalankan puasa. Disaksikan oleh Tumenggung Metahun, tukang rumput, dan Diah Retna Larasati istrinya, Arya Penangsang membaca surat dari orang-orang Sela. Hei Arya Penangsang, bila kau lelaki sejati, hadapi kami. Orang-orang Sela tak sabar menunggumu di sebelah barat Sungai Bengawan Sore. Bila kau tak bernyali, sebaiknya kau kenakan saja jarit layaknya perempuan. Usai membaca surat tantangan,
Arya Penangsang mengepal nasi di piring, membanting nasi itu ke lantai sebelum memukul piring hingga pecah berpuingan. Serupa api berkobar-kobar, amarah Arya Penangsang membakar akal sehatnya sendiri. Tanpa memedulikan nasihat Dyah Retna Larasati dan Tumenggung Metahun, Arya Penangsang berlari menuju kandang kuda. Dengan menunggang Kiai Gagak Rimang, Arya Penangsang bergerak menuju sebelah timur Sungai Bengawan Sore. Mengetahui Arya Penangsang memacu Gagak Rimang menuju sebelah timur Sungai Bengawan Sore, Tumenggung Metahun bertindak cepat, mengumpulkan pasukan Jipang mengikuti sesembahannya, menuju sebelah timur Bengawan Sore menghadapi pasukan orang-orang Sela. Arya Penangsang yang diikuti pasukan Jipang di bawah komando Tumenggung Metahun telah sampai di sebelah timur Sungai Bengawan Sore. Telinga Arya Penangsang sudah tersengat ribuan lebah saat mendengar tantangan Ki Juru yang tengah siaga berperang bersama pasukannya di sebelah barat Bengawan. Tanpa pikir panjang, Arya Penangsang melecut Gagak Rimang, terjun ke Bengawan dan menyeberanginya. Dengan serempak, pasukan orang-orang Sela menyambut krida Arya Penangsang. Berkat kesaktian Arya Penangsang dan amuk Gagak Rimang, banyak orang Sela tewas berkaparan dengan bersimbahkan darah. Melihat pasukannya mulai berjatuhan, Juru merentani melepaskan kuda betina bernama Sungkali di medan perang. Sontak Gagak Rimang yang melihat Sungkali melonjak-lonjak hingga menyebabkan Arya Penangsang terjatuh dari gigir kuda. Tanpa berpikir panjang, Sutawijaya yang membawa tombak Kiai Pleret itu menikamkan ujungnya ke perut Arya Penangsang. Gugurlah Adipati Jipang dengan usus menjurai dari lambungnya. Menyaksikan dengan mata telanjang, Tumenggung Metahun dan Dyah Retna Larasati terjun ke Bengawan dan menyeberanginya. Sial bagi Metahun, di tangan Ki Penjawi, Metahun tewas. Sementara Larasati bunuh diri dengan menikamkan patrem di hadapan Sutawijaya. Orang-orang Jipang yang berkerumun di sebelah timur Sungai Bengawan Sore merasa cut nyalinya sesudah menyaksikan ketiga sesembahannya tewas di tangan orang-orang Sela. Ketika orang-orang Jipang mundur, sesudah Toh Bahu menyerah, Ki Juru beserta Ki Penjawi, Ki Pemanahan dan Sutawijaya segera menghadap Adipati Hadiwijaya di Pajang, melaporkan bahwa Arya Penangsang telah gugur di medan laga. Ki Pemanahan, Ki Penjawi, Ki Juru dan Sutawijaya yang hendak menghadap Adipati Hadiwijaya telah sampai di alun-alun Pajang. Namun sebelum menghadap raja, mereka ditemui oleh Mas Monca. Melalui Mas Monca, pesan Hadiwijaya disampaikan kepada Pemanahan dan Penjawi. Mendengar penuturan Mas Monca bahwa Mataram dan Pati belum bisa diberikan, Ki Penjawi berhasrat melakukan pemberontakan terhadap Hadiwijaya. Namun, niat Penjawi itu diurungkan oleh Ki Juru. Akibatnya, Penjawi ingin menyusul Pemanahan yang pergi untuk bertapa brata. Karena tak tahu kemana perginya, Penjawi pergi ke Sela bertapa dengan berdiri serupa patung. Sudah sekian tahun, Ki Pemanahan bertapa dengan mengambang di atas air di telatah Kembang Lampir. Tak diduga muncullah Sunan Hadi di samping Pemanahan yang membujur kaku seperti mayat. Bangunlah Pemanahan, jangan kau menyiksa diri dengan bertapa. Tak perlu khawatir atas hadiah bumi Mataram. Sudah menjadi kehendak Tuhan, Mataram akan jatuh di tanganmu. Bangunlah, aku akan membantumu untuk mendapatkan hakmu. Sesudah menggugurkan tapa beratanya, Ki Pemanahan mengikuti langkah Sunan Hadi menuju Sela. Di desa Sela itulah Sunan Hadi menggugurkan tapa berata Ki Penjawi. Dengan membawa serta Pemanahan dan Penjawi,
Sunan Hadi menemui Hadiwijaya di Pajang. Sabda Pandito Ratu Tan Kena Wolawali, Sunan Hadi membuka pembicaraan di hadapan Adipati Hadiwijaya. Bila Ananda ingin disebut penguasa sejati, hendaklah apa yang menjadi keputusanmu jangan kau cabut kembali. Berikan bumi Pati pada Penjawi, bumi Mataram kepada Pemanahan. Sungguh Ananda bersalah besar pada kakang Pemanahan dan Penjawi, Kangjeng Sunan. Wajah Adipati Hadiwijaya tampak suram. Kiranya sudah menjadi kehendak yang sukma. Bumi Pati aku hadiahkan kepada kakang Penjawi, sementara bumi Mataram aku hadiahkan pada kakang Pemanahan. Mendengar perkataan Adipati Hadiwijaya, Sunan Hadi yang merasa lega sesudah mengetahui tali persaudaraan Hadiwijaya, Pemanahan dan Penjawi kembali terjalin erat itu, sontak musnah seperti asap tersapu angin. Selepas Sunan Hadi, Penjawi pergi ke Pati, sementara Pemanahan pergi ke Mataram. Sejak itu, Pemanahan dikenal dengan nama Ki Ageng Mataram. Selepas Ki Pemanahan, Ki Penjawi dan Ki Juru, Adipati Hadiwijaya menghadap Sunan Giri untuk mendapatkan restu sebagai raja di Pajang. Berkat restu Sunan Giri, Hadiwijaya dinobatkan sebagai raja di Pajang, bergelar Sultan Hadiwijaya. Sejak itu, status Pajang yang semula menjadi bawahan Demak berubah status sebagai kerajaan. Sementara Demak berubah status sebagai kadipaten bawahan Kesultanan Pajang. Demikianlah video sejarah, silsilah dan pemikiran sufistik Pangeran Diponegoro bagian 8 yang dapat disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan sejarah bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya bagian 9. Terima kasih.